Ketika kita bicara tentang kekayaan negara di masa Utsman bin Affan, pertanyaannya bukan hanya dari mana pemasukan itu datang, tetapi juga kemana harta itu dibelanjakan. Apakah untuk kepentingan pribadi ataukah untuk kemaslahatan umat? Mari kita lihat bagaimana Baitul Mal dibelanjakan pada masa Utsman bin Affan. Pertama, tentang diri beliau sendiri. Utsman tidak mengambil sedikit pun dari khas Baitul Mal untuk kebutuhan pribadinya. Beliau adalah seorang saudagar kaya dari Quraisy. Beliau menafkahi keluarga dan kerabatnya dari hartanya sendiri. Ini penting untuk dicatat. Tunjangan khalifah tidak membebani kas negara. Khilafah pada masa Utsman terbagi menjadi beberapa wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang wali atau gubernur. Mereka digaji dari Baitul Mal. Jika di suatu wilayah tidak ada petugas khusus Baitul Mal, maka wali juga mengatur penarikan jizyah, kharaj, dan usyur. Sebagian digunakan untuk kebutuhan wilayah, sisanya dikirim ke Madinah. Adapun zakat yang dipungut dari orang kaya dibagikan kepada fakir miskin di wilayah tersebut. Tentara tidak hanya mendapatkan bagian ghanimah, mereka juga menerima gaji rutin dari Baitul Mal. Utsman pernah menulis kepada Abdullah bin Sa'ad di Mesir agar para tentara di Alexandria tetap diberi rezeki dan dilakukan pergantian tugas setiap 6 bulan. Ini menunjukkan adanya sistem administrasi militer yang teratur. Baitul Mal juga menyediakan dana umum untuk pelaksanaan haji, termasuk pembiayaan kiswah Ka'bah yang diambil dari kain qobati dari Mesir. Negara memastikan ibadah besar ini berjalan dengan layak. Usai sholat zuhur berjamaah, kemudian Utsman berkhutbah. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku ingin merobohkan masjid Rasulullah dan memperluasnya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga." Kemudian Utsman melanjutkan, "Orang-orang sebelumku telah terlebih dahulu menambahinya. Umar telah mendahuluiku dengan menambahi dan membangunnya. Aku telah bermusyawarah dengan para sahabat senior. Lalu mereka sepakat untuk merobohkannya, membangunnya, dan memperluasnya." Mengikuti jejak Umar, Utsman kembali memperluas Masjidil Haram. Rumah-rumah di sekitar Ka'bah dibeli dan dijadikan halaman masjid. Wilayah-wilayah lain juga membangun masjid dengan dana dari Baitul Mal masing-masing. Pada masa Utsman, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam dibuat armada laut. Baitul Mal berperan dalam pendanaannya, termasuk pengalihan pelabuhan dari Su'aibah ke Jeddah yang tentunya lebih dekat dengan Makkah. Ini bagian dari penguatan infrastruktur negara. Proyek pengeboran sumur Aris di Madinah didanai dari Baitul Mal pada tahun 30 Hijriah. Ini menunjukkan perhatian negara pada kebutuhan air masyarakat. Utsman adalah orang yang pertama yang memberikan dana tetap bagi para muadzin dari kas Baitul Mal. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sistem hibah pada masa Utsman berlanjut seperti masa Umar. Dengan bertambahnya pemasukan negara, hibah kepada tentara meningkat hingga 100 dirham per personil. Hibah juga diberikan dalam bentuk pakaian, minyak, madu, serta bantuan kepada masyarakat. Utsman bahkan memerintahkan pelipat gandaan hibah bagi tentara yang bertugas di wilayah perbatasan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, kesejahteraan sosial pada masa itu meningkat
perdagangan dan pertanian berkembang, dan kehidupan ekonomi menjadi aktif. Utsman pernah dituduh berlebihan menggunakan Baitul Mal dan memberikan kepada kerabatnya. Beliau berkata, "Aku tidak mengambil harta kaum muslimin untuk diriku atau orang lain." Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa tuduhan nominal besar yang beredar tidak memiliki riwayat sahih. Dalam satu kasus Afrika, ketika sebagian pasukan mengadu kebijakan pembagian, Utsman memerintahkan agar bagian tersebut dikembalikan. Ini menunjukkan adanya mekanisme koreksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Aku tidak meminta upah kepadamu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Surat Asy-Syura 23. Dan Allah juga berfirman, "Berikanlah kepada keluarga dekat akan haknya." Quran Surat Al-Isra ayat 26. Utsman menempatkan kebijakan pemberiannya dalam kerangka silaturahim dan keadilan, bukan dalam bentuk penyalahgunaan. Pengeluaran Baitul Mal pada masa Utsman mencakup tunjangan khalifah, gaji wali dan pegawai, gaji tentara, dana haji dan kiswah, renovasi masjid, armada laut, infrastruktur air, gaji muadzin, hibah sosial. Seluruhnya menunjukkan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen pengelolaan negara untuk kemaslahatan umat dan penguatan dakwah. Demikian gambaran pengeluaran keuangan negara pada masa Utsman bin Affan sebagaimana tercatat dalam sejarah.